Shalom TGCers, nama saya Frans Simon Silayan. This is my turn. Saya ingin sharing mengenai kisah hidup saya dan semoga menjadi berkat bagi teman-teman yang mendengarkan. Cerita saya lebih kepada dunia karir, di mana saya berangkat dari pegawai bergaji UMR sampai menjadi seorang pengusaha. Tapi saya ingin cerita dulu latar belakang keluarga saya. Saya dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Ayah saya mantan TNI AL dan kemudian menjadi seorang pegawai swasta. Dan ibu saya adalah seorang guru. Ya, mereka menikah dan memiliki 7 anak. Saya anak ke-6 dari 7 bersaudara. Dan ibu saya adalah pahlawan iman untuk keluarga. Pahlawan iman karena beliau dulu yang menerima Kristus sebagai juru selamat, dan kemudian kami anak-anaknya bertujuh diperkenalkan dengan firman Tuhan. Jadi mulai dari sejak SD kami sudah saat teduh gitu. Sebenarnya dipaksa ya, bukan dengan suka hati gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Awal-awalnya kita meminjam iman dari orang tua. Nah, sambil kita growing up, kita belajar saat teduh, sedikit-sedikit mendengar firman Tuhan, datang ke gereja dan seterusnya. Nah, tibalah waktu kita masuk ke dunia remaja. Nah, tahun 80-an remaja itu sangat kental dengan pengaruh-pengaruh dunia rock, dunia narkoba, dan ya geng ya, dan pergaulan-pergaulan yang luar biasa di luar sana gitu. Dan di luar rumah saya dan abang-abang saya semua sama ya, kami 6 dari 7, 6 bersaudara itu cowok semua. Kami semua udah mengenal rokok ya dari remaja. Kami udah mengenal alkohol juga, yaitu udah kenal dari remaja ya. Bahkan ya pornografi, juga perkelahian ya, kemudian bully. Dan kita nggak menganggap masa depan itu sebagai sesuatu yang serius, apalagi akademis. Jadi kita sering sekali istilahnya bolos ya, kalau zaman dulu orang bilang madol gitu. Nah, saking seringnya bolos, madol, nah mungkin bisa kebayang ya, dari sekian banyak upacara hari Senin, kalau dulu ada upacara hari Senin, mungkin dalam setahun bisa hanya dihitung dengan jari saya berapa kali upacara Senin. Ya, jadi selebihnya itu saya yang ngumpet di mana gitu kan. Nah, dan kayaknya bukan cuma saya sih, abang-abang saya juga sama. Nah, saking bandelnya saya, ya itu dalam setahun mungkin orang tua dipanggil 5 kali per tahun, itu udah sedikit banget. Ya, jadi dipanggil kepala sekolah, dipanggil guru wali, dipanggil guru ini, guru itu, guru segala macam lah. Dan selalu urusannya adalah karena saya nggak beres gitu. Dan dari segi akademis saya ranking 3 terbesar selalu dari belakang. Ya, jadi nggak ranking yang terakhir aja tuh udah bagus banget. Biasanya ranking 3 itu udah prestasi bagus. Nah, jadi begitulah orang tua saya tuh nggak menganggap bahwa saya punya masa depan yang gemilang. Nah, sampai suatu titik di tengah-tengah pergaulan yang begitu parah gitu ya, ayah saya itu bilang, kamu harus, ini kan kelas 2 SMA ya, kamu harus berpikir untuk masa depan. Kalau nggak kamu masuk Akmil, ya, Akademi Militer, karena ayah saya mantan TNI AL, atau kamu harus masuk lulus UMPTN atau sekolah negeri. Nah, itu pilihan yang terus terang bukan ide dari saya. Jadi saya nggak ngerti masa depan itu akan seperti apa sih gitu kan. Tapi ya udah, saya seriusin gitu persiapan untuk tes TNI, dan
latihan olahraga lari keliling lapangan bola waktu itu dekat Rawasari ya. Jadi sering latihan olahraga, terus push up, sit up segala macam. Persiapannya matang banget. Nah, dan saya bersama teman ya, beberapa teman. Anehnya dari 4 teman yang sama-sama kita persiapan masuk ke Akmil itu, cuma saya doang yang nggak diterima. Dan nggak diterima di seleksi pertama lagi. Gitu. Katanya mata saya minus. Padahal saya baru pakai kacamata 3 tahun yang lalu. Gitu. Jadi ya mungkin udah jalan Tuhan untuk saya nggak masuk ke Akmil gitu ya. Nah yang kedua pilihan berarti saya harus masuk UMPTN. Kalau nggak ayah saya bilang mesti ngulang lagi 2 kali. Gitu. Ya, nah jadi saya persiapan benar-benar sungguh-sungguh. Ya saya berusaha untuk matang gitu dalam persiapan untuk UMPTN itu. Nah, itu pun jurusan dipilih oleh ibu saya untuk masuk ke jurusan elektronika instrumentasi. Itu bukan pilihan saya. Itu karena abang saya semata-mata udah duluan masuk di jurusan elektronika instrumentasi di UGM. Gitu. Jadi ya udah saya ngikut deh gitu. Nah, puji Tuhan saya masuk ke jurusan ke UGM elektronika instrumentasi dan kemudian kami ke Jogja. Nah, terus terang waktu pertama kali saya masuk ke UGM, saya merasa kayak pengen pulang gitu. Kayaknya salah nih, mungkin saya mendingan masuk ke Depok gitu ya, ke Jakarta atau mungkin ke Bandung, kayaknya lebih rame. Saya merasa ini tempat yang salah. Tapi kalau saya ngelihat ke belakang sekarang, karena saya jarang pulang ke Jakarta, ternyata itu pilihan yang tepat dan itu jalan Tuhan. Nah, saya nggak tahu itu jalan Tuhan. Kenapa saya yang jalan Tuhan? Beberapa tahun setelah kemudian saya kembali lagi ke Jakarta, bertemu dengan teman-teman saya yang lama, yang dulu teman-teman berandal gitu ya. Ada yang udah nggak sadarkan diri, artinya udah jadi gila gitu karena narkoba. Ada yang kena HIV, ada yang mati karena AIDS, ya HIV/AIDS sama. Pokoknya nggak jarang yang beres hidupnya gitu. Nah, saya dijauhkan dari pergaulan yang buruk itu, puji Tuhan karena ultimatum dari orang tua saya juga, dan memang saya ditanamkan tentang kesadaran masa depan gitu. Jadi saya ingat tentang firman Tuhan bilang bad company corrupts good character gitu. Jadi pergaulan yang buruk itu mempengaruhi karakter kita gitu. Jadi memang hati-hati untuk kita yang bergaul dalam pergaulan kita gitu ya. Nah, saya juga syukuri satu hal, dalam masa kecil saya itu saya sering diajak dulu retreat gitu ya. Dulu ada kebaktian tahunan Malang gitu, dan saya belajar kita ke retreat, kita belajar banyak sekali lagu-lagu. Nah, ada satu lagu yang sangat terekam dalam hati saya, yaitu tentang cari dahulu kerajaan Allah. Ya, dulu lagunya cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Nah itu merdu sekali, apalagi kalau dinyanyiin canon gitu, dan ayat itu sangat masuk ke dalam hati saya gitu ya. Nah, dalam proses pertumbuhan saya di Jogja, saya diperkenalkan dengan berbagai macam isme-isme. Ada ateisme, ya, ada sekularisme, ya, ada humanisme, ada free thinking. Karena waktu itu pergaulannya sangat multicultural sekali. Positif, tapi sangat multicultural. Berbeda dengan yang waktu di Jakarta. Jadi teman-teman saya banyak sekali orang Amerika, orang Jepang, basically benar-benar banyak student exchange gitu, dan kita pergaulan kita sangat intens, naik gunung bareng, party bareng, dan seterusnya. Dan di situ pola pikir saya terpengaruh tentang Christianity, ya, tentang kekristenan. Apakah Kristen itu betul-betul satu-satunya? Apakah believe in Jesus itu is the only way? Nah, sampai kemudian saya membaca sebuah buku, ya, bukunya berjudul More Than a Carpenter, karangan Josh McDowell,
Nah, buku itu sangat bagus sekali membahas tentang tinjauan-tinjauan Alkitab dari sisi historis, dari psikologi, dari saksi-saksi, dan dari sains juga, sehingga benar-benar mata saya itu terbuka. Ya, saya belum pernah membaca sebuah buku yang kayak mata saya itu terbuka, naik 5 tingkat gitu. Kayaknya saya naik 5 tingkat jadi kayak PhD gitu, pinter banget. Ya, langsung mata saya terbuka. Nah, mungkin itu cara saya untuk belajar mengenal dari yang tadinya Jesus as a Savior menjadi Jesus is the Lord. Nah, dulu saya mengenal Jesus as a Savior, tapi nggak as the Lord. Nah, di sini saya mengenal Jesus as the Lord. Jadi saya belajar untuk obedient, saya belajar untuk mengandalkan Tuhan, saya belajar untuk bersyukur, melihat masa depan dari kacamata perspektif iman. Nah, itu saya nggak pernah punya dulu sebelumnya. Nah, puji Tuhan, saya berhasil menyelesaikan UGM kuliah dalam waktu 3,5 tahun. Kalau sekarang 3,5 tahun itu biasa, tapi tahun dulu ya 93 ya 92 zaman-zaman itulah, itu lulus 3,5 tahun itu jarang sekali gitu. Bahkan yang tadinya bisa dibilang saya 3 lulusan yang terbaik di generasi jurusan kami gitu, jurusan saya. Nah, jadi Tuhan bisa merubah seseorang yang dulunya di underestimate, dulu nggak punya masa depan, tapi bisa punya prestasi yang gemilang di kemudian hari. Jadi we never know kalau Tuhan beserta kita gitu ya. Nah, lulus dari kuliah saya mulai bekerja. Nah, di saat-saat saya bekerja dan saya cukup menikmati penyertaan Tuhan, saya berhasil punya rumah di usia 26 tahun, 27 tahun lah, 27 tahun. Tapi kemudian bertubi-tubi masalah itu datang ke dalam kehidupan saya. Nah, itulah pencobaan yang sangat berat yang saya hadapi pertama di dalam hidup saya, di mana pertama Krismon tahun 98. Nah, Krismon itu begitu berat sehingga cicilan yang tadinya berapa persen misalnya 7% atau 10%, nah itu menjadi 60% cicilan rumah. Yang kedua, saya ditinggalkan dengan hutang piutang oleh kontraktor karena waktu itu kita sedang mengupgrade rumah dan kontraktor itu meninggalkan bangunan saya. Saya jarang cek juga, jarang melihat, mengunjungi pembangunan gitu. Jadi saking jaraknya saya nggak ngelihat progres dan ternyata kontraktornya udah kabur dan saya ditinggali dengan hutang piutang di toko bangunan. Ditambah lagi ibu saya sakit jantung dan itu membutuhkan biaya yang sangat besar saat itu. Sampai kita keluarga harus jual rumah yang bukan rumah yang untungnya bukan rumah yang kita tinggali tapi rumah yang lain, tapi dijual dan tentu kami semua saling urun-urunan untuk biaya pengobatan atau pasang stand yang cukup mahal saat itu. Nah, ditambah lagi ayah saya stroke. Ya, jadi ayah stroke dan itu setengah lumpuh. Yang artinya ayah saya tidak bisa lagi menjadi tulang punggung untuk keluarga karena hanya bisa tinggal bertahan ya dengan melakukan terapi hari demi hari, tapi dengan biaya yang cukup besar. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu, saya merasa hidup ini sangat sulit sekali gitu, saya mengalami tantangan yang luar biasa sulitnya gitu. Dan saya berteriak, saya berdoa pada Tuhan, adakah jalan keluar yang lebih baik, masa depan yang lebih baik untuk keluarga kami. Nah, saat itu dalam hati saya secara internal, itu besar sekali keinginan saya untuk menjadi seorang saya mengutuki diri sendiri atau menyalahkan diri sendiri, kenapa saya nggak bisa menjadi orang yang lebih berhasil. Nah, saya ingin sekali menjadi seorang pengusaha. Saya ingin sekali bisa secara finansial bisa menjadi berkat untuk keluarga dan seterusnya. Karena beban itu begitu berat. Nah, waktu itu saya digerakkan oleh, saya bisa bilang saat ini Roh Kudus gitu, untuk jangan hanya tinggal diam, mari aktif untuk mencoba, ya, mengeksplor opportunity.
mungkin coba apply jobs di luar sana. Nah saat itu nggak mudah untuk saya apply mencoba pekerjaan yang lain karena di tengah-tengah Krismon tidak ada lowongan kerja. Ya, tidak ada iklan perusahaan ini butuh kerja, butuh ini, nggak ada. Tapi saya digerakkan untuk kenapa nggak coba kirim, ya. Padahal semua para staff itu di perusahaan itu juga sedang istilahnya down gitu ya, karena bonus-bonus juga dipangkas segala macam. Nah akhirnya saya memberanikan, saya buat CV, saya buat lamaran, dan waktu itu lamaran tidak bisa kirim pakai email, nggak bisa. Semua harus pakai hard copy gitu kan. Ini tahun 98 ya, 99 lah ya. Jadi nggak ada tuh by email, belum nggak lazim gitu. Nah, jadi karena saya nggak punya printer, maka saya harus saya harus pinjam printer dari kantor. Bahkan saya nggak punya laptop juga. Jadi saya harus pinjam laptop atau komputer dari kantor. Jadi saya hanya bisa mengerjakan hari Sabtu. Gitu, dan saya persiapkan itu. Dan akhirnya saya kirim lamaran kemana-mana. Modal saya hanya Yellow Pages. Ya, tahu Yellow Pages gak ya? Zaman sekarang mungkin nggak kenal ya. Jadi katalog perusahaan-perusahaan gitu. Ya udah saya kirim gitu ya berdasarkan katalog itu. Dan saya kirim 40. Dari 40 yang respons itu ada 2 perusahaan, 3 perusahaan yang manggil saya. Tapi hanya ada 1 perusahaan yang serius yang melakukan interview sebanyak 3 kali. Nah, saya diinterview dan perusahaan ini memang ada di Indonesia. Ini perusahaan asing, perusahaan Swedia yang ada di Indonesia. Dia punya PT di Indonesia. Tapi yang meng-hire ini adalah perusahaan headquarter-nya yang dari Swedia, dari Stockholm. Menginterview saya dan untuk ditempatkan di Jakarta. Gitu. Jadi salary structure-nya mengikuti salary structure di sana. Nah, singkatnya 3 kali interview, akhirnya saya diberikan konfirmasi dan saya mendapatkan salary 12 kali daripada gaji yang kemarin sebelumnya gitu. Wah, saya merasakan ini jawaban Tuhan yang sangat luar biasa. Jeritan saya menghadapi semua keterpurukan, masalah-masalah, bapak stroke, ibu sakit, hutang piutang, ditinggal hutang, dan seterusnya. Itu kayaknya semua terjawab. Dan dalam waktu yang nggak jauh, saya bisa melunasi segala macam hutang piutang. Dan juga saat itu, saya sebenarnya sedang ingin persiapan untuk mau menikah. Dan waktu itu saya nggak pernah terpikir bisa menikah dalam waktu dekat, kalau belum memiliki situasi yang baru atau punya pekerjaan yang baru yang lebih baik. Nah, ini menjadi jawaban dan Tuhan membuka jalan. Akhirnya kami bisa menikah di tahun tersebut. Terus terang kalau bukan karena Krismon atau ayah saya sakit stroke dan kemudian ibu saya juga jantung dan juga ditimpa dengan segala hutang piutang di toko bangunan, rumah yang mangkrak, mungkin saya nggak tergerak kuat untuk mencoba hal yang baru. Tapi karena situasi yang sedemikian tidak kondusif, Tuhan berbicara sama saya untuk mencoba hal yang baru, dan akhirnya saya menemukan opportunity ini. Dan saya teringat dengan firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan memang saat itu saya hanya bisa mengandalkan Tuhan, karena apalagi yang saya bisa lakukan di tengah-tengah kebuntuan ini. Itu seperti Petrus ya, dia menjala dan udah semalaman tapi nggak mendapatkan ikan apapun, tapi Tuhan bilang coba tebarkan jala ke kanan, dan akhirnya mendapatkan ikan yang dalam jala yang sangat-sangat banyak. Itu yang saya rasakan segitu saya mendapatkan tawaran gaji 12 kali lipat. Ya, itu seperti gaji 12 bulan dalam setiap bulan. Kebayang. Fast forward, tahun 2005, saya bertemu lagi dengan opportunity yang baru, di mana saya ditawarkan menjadi seorang country director. Tapi saya mau mulai sendirian di Indonesia, dari sebuah perusahaan yang asing yang terdaftar di Stock Exchange di New York, Nasdaq, dan juga terdaftar di Tel Aviv Stock Exchange. Dan ini dunia yang sama sekali baru untuk saya saat itu ya, karena ini
uh, saya nggak pernah kenal apa yang namanya base station atau transmisi dan seterusnya. Jadi benar-benar masuk ke dunia yang baru di telekomunikasi yang hardcore. Jadi saya mau mulai sendirian. Waktu itu saya ingat sekali bos saya bilang, saya kayaknya ada something yang saya perlu perbaiki, entah itu skillnya, entah itu lucknya. Tapi saya bilang kalau itu luck ya saya nggak bisa buat apa-apa, itu ya mungkin butuh waktu aja gitu kan. Nah 2006 masuk, saya mulai mendapatkan sales yang cukup lumayan, ya sekitar $5 juta, sekitar segitu. Belum besar tapi lumayan. Dan kita mulai menambah dari saya sendirian menjadi 5 orang, terus tahun berikutnya nambah lagi jadi 10 orang dan seterusnya. Nah sampai saya ingat mungkin 2009 atau 2008, saya lupa ya persisnya, tapi udah bisa mencapai $25 juta, mungkin kalau pakai kurs sekarang ya udah sekitar 400 miliar per tahun ya. Nah, kita pindah kantor dari yang tadinya cuma di rumah, kemudian ke ruko, kemudian ke kantor yang lebih besar, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu masa-masa yang menyenangkan sekali. Saya bisa traveling, ya mungkin bisa lihat di gambar ini ada kami traveling ke banyak negara. Saya ajak orang tua, ajak mertua, ajak anak-anak. We really enjoy all the blessings. Sampai kemudian tahun 2012 tiba, perusahaan ini ada rasa irinya. Nah, dia bilang, wah kamu enak dong ya, dapat komisi yang begitu besar sekali gitu. Jadi saya dinegosiasi panjang itu negosiasinya, dan tiba di tahun 2012 itu kurang lebih di Thailand, saya ingat itu gaji saya diizinkan dinaikin 5 kali lipat dengan syarat komisinya dipotong 50%. Gitu. Jadi gaji naik 5 kali lipat, tapi komisi dipotong setengahnya. Nah, tapi ya dengan berat hati saya setuju. Nah, udah, waktu berlalu dan terus saya masih bekerja sebaik-baiknya dan perform, dan saya mendapatkan 3 kali penghargaan sebagai the best global achiever, ya, global. Ya, 2 kali di Tel Aviv, 1 kali di Amsterdam. Mungkin bisa lihat di foto ini, di mana di situ waktu itu kumpul lebih dari 500 orang, ya, global. Dan saya bangga sekali mendapatkan penghargaan yang luar biasa seperti itu. Nah, tidak cukup dengan negosiasi yang terjadi di tahun 2012, 2014 lagi mereka merasa bahwa apa yang saya dapatkan itu terlalu banyak. Dinegosiasi ulang lagi. Jadi ini saya jadi mirip cerita kayak Laban gitu. Ya, ingat gak Yakub sama Laban yang udah kerja 7 tahun, kemudian tadinya dapatnya Rachel, kemudian dapatnya Lea, kemudian kerja lagi 7 tahun, kerja lagi. Jadi selalu ditawar-menawar, persis apa yang saya rasakan. Nah, 2014 itu saya ditawar lagi, salary dinaikin, tapi kemudian saya dipotong dari yang tadinya komisi menjadi bonus. Jadi just like any other country manager gitu. Tadinya saya dianggap partner karena menggunakan PT saya, nah kemudian jadi mereka menggunakan PT sendiri, dan sekarang saya seperti yang lain-lainnya. Jadi, waduh, downgrade dan downgrade dan downgrade. Itu pun tidak selesai di situ. 2017, nah ini puncaknya. Jadi saya sudah mencapai target 2017. Target setahun kan, Januari Desember. Nah, kita kumpul lah regional meeting di Singapura. Jadi regional meeting tuh di mana-mana, kadang di Eropa, kadang di India, kadang di Indonesia, kadang di Asia dan seterusnya. Nah, tiba saatnya di Singapura 2 Agustus 2017. Di situ saya bangga sekali karena tiba giliran saya setelah Australia presentasi, Filipina presentasi, India presentasi, pokoknya ganti-gantian, nah giliran Indonesia. Nah kalau Indonesia saya presentasi, itu mereka menganggap ini sebuah sebuah kompensasi, sebuah juru selamat, dalam arti karena bisa mengkompensasi negara-negara lain yang tidak perform. Nah, saya bangga karena saya udah achieve 2017, even masih bulan Agustus. Nah, setelah selesai presentasi, saya diajak ke pinggir. Can we talk few minutes dengan CEO, dengan Presiden Asia Pasifik Jerman, dan ya dari Tel Aviv. Dan kemudian ngobrol, singkatnya dikasihlah paper.
Saya dikasih paper, we cannot continue to work with you any longer. Saya nggak bisa kerja sama lagi dengan Anda lagi. I said, why? Dia bilang, karena you are among the most expensive person in the company. Karena Anda adalah orang yang, salah satu yang paling mahal di company. Dalam hati saya, so what gitu loh. Kenapa kalau jadi paling mahal lalu jadi problem gitu kan. But saya mengerti mentalitas seorang CFO, saat itu beliau CFO dan kemudian jadi CEO. Karena mentalitasnya hanya melihat P&L atau profit and loss gitu. Jadi kalau tahun ini bisa dipangkas cost-nya, ya kan revenue yang kedepannya juga dari tahun-tahun kemarin udah bagus gitu. With atau without him, tentu masih bagus. Itu mentalitas dia. Nah, sampai meetingnya itu, karena ini berkali-kali, itu harus dilakukan karena ruang meeting full. Itu meetingnya di auditorium tempat kawinan, bayangin gak sih? Ya, tempat kawinan di sebuah hotel yang mana isinya cuma kita berempat. Saya, Presiden Asia Pasifik, CEO, dan kemudian HR. Bahkan HR-nya pun hanya jagain pintu di luar sana supaya orang nggak masuk. Jadi practically cuma ruangan sebesar itu dipakai untuk kita meeting gitu. Sedemikian pentingnya gitu loh. Nah, udah singkatnya itu diskusi yang alot dan saya disuruh mikirin. Saya balik ke kamar dengan nangis sebenarnya, tapi saya nggak nangis di depan mereka. Di kamar saya sedih banget, itu siang-siang kan di hotel. Saya menghibur diri itu, membuka Facebook. Dan waktu saya membuka Facebook, ada sebuah konten yang isinya adalah kalau Tuhan menutup pintu, kalau Tuhan menutup pintu, Tuhan sedang memaksa kita untuk masuk ke opportunity yang berbeda, ya, pintu yang berbeda. Dan kadang-kadang kita tidak akan pindah atau berani untuk masuk ke pintu yang berbeda itu, atau opportunity yang baru itu, kalau bukan situasi yang memaksa. Waktu saya baca ini seperti hiburan, seperti lagu kepada saya. Seperti, wow, is this really you God speaking to me? Is this really you God? Nah, saat itu saya telepon istri saya, dan istri saya juga kaget. Dia bilang, kamu bukannya achieve banyak hal, kamu udah memberikan banyak sekali kontribusi, banyak sekali. Yeah, but this is it. I don't know. Nah, singkatnya, udah waktu berlalu, terus terang hari itu menjadi hari yang terpanjang dalam hidup saya. Jadi itu saya seminggu di Singapura, tapi saya harus makan malam dengan mereka, makan siang dengan mereka, makan malam dengan mereka. Bahkan beberapa di antara mereka itu sampai bilang, mereka kayak nggak mau duduk di dekat saya, karena kalau duduk di dekat saya, mereka tuh diamati sama manajemen itu gitu. Seperti kayak, what are you discussing? Are you talking about me gitu. So mereka kayak ketakutan gitu. Sampai mereka bilang, you don't care that they notice us, right? I said, I care, but why? I mean, we only sit down gitu, we only talk, we only eat lunch gitu. So mereka semua pada ketakutan gitu. Kayak saya orang lepra gitu kan, kusta gitu, kayak orang yang duduk sama saya itu kayak bakalan calon di terminasi berikutnya lagi gitu kan. Nah, anyway, saya balik ke Jakarta. Nah, balik ke Jakarta, saya nggak pernah tahu bahwa langsung dipertemukan dengan successor saya, pengganti saya. Jadi langsung dipertemukan. Saya pikir, saya nyari engineer aja itu kadang-kadang butuh 4 bulan, 3 bulan, nggak ketemu gitu. Lah ini mau nyari country director, itu butuhnya bisa 6 bulan atau setahun mungkin. Itu udah digoreng udah dari mungkin 2016 atau 2015 mungkin. Jadi penggorengan itu udah lama, itu bukan karena I pay you too much, no. Bukan karena, jadi menurut saya itu cuma excuse atau apa gitu ya, saya ngerti. Anyway, it's alright. Saya mencoba untuk membesarkan hati. Terus terang, pulang dari situ pun kita masih argumentasi lagi, ya kita
ngobrol di Jakarta, negosiasi dan segala macam, dan sampai surat farewell ya, surat perpisahan saya dengan para staff saya 150 orang itu harus di screening. Kamu boleh ngomong ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Jadi benar-benar kayak apa ya? Pidatonya itu mesti di screening, boleh ngomong tertentu aja gitu. It was really hurt to me. It's really hurt. Tapi ya udah. Nah, part of the negotiation term is bagian dari negosiasi itu saya bisa terus mendapatkan gaji, which by the way semuanya dolar ya, income saya dari dulu dolar, sampai di end of 2018. Jadi dan saya masih mendapatkan komisi-komisi yang saya entitled, yang masih saya bisa dapatkan terus menerus sampai 2018, even saya tidak harus bekerja. Nah, kemudian Desember 2017 masih ada sisa perjalanan yang mana mereka masih harapkan saya pergi karena menemani customer besar. Jadi saya ke Amerika, ke New York. Nah, bersama dengan suksesor atau pengganti saya dan juga customer besar saya. Nah, di Amerika, di New York itu cuma seminggu, tapi 2 hari doang workshop, sisanya kita jalan-jalan. Nah, di jalan-jalan itulah saya ngelihat bangunan-bangunan tua di New York gitu kan. Banyak yang batu bata, dan batu batanya indah sekali, batu bata expose. Ternyata beda dengan batu bata ini beda ya. Batu bata expose tuh ya indah sekali lah. Nah, dan saya ngelihat juga ada bangunan yang pilarnya gede sekali tapi batu bata. Jadi bayangin batu bata tapi bisa bulat gitu. Nah, itu benar-benar inspiring. Nah, begitu saya balik dari New York, selesai, memang kita punya sebidang tanah, dan saya kepikiran memang dari dulu we have to do something with this. Karena kalau enggak jadi liability artinya jadi beban aja gitu. So we have to do something with this. Nah, akhirnya 2018 awal kami mulai berbicara dengan arsitek, dan ketemu dari beberapa arsitek, saya pilih yang satu ini. Konsep idea itu dari saya, konsepnya. Di mana saya memilih bangunan yang O, yang bulat, karena unik. Dan saya bilang harus batu bata, dan batu bata yang kayak begini. Saya bawain foto-fotonya, dan itu ternyata batu bata expose. Saya baru tahu itu batu bata expose namanya. Nah, mulailah 2018 kita bangun, dan kita ajak berdoa anak-anak. Dan semenjak peristiwa termination itu, hubungan saya kembali lagi punya hubungan yang sangat-sangat dekat sama Tuhan. Kami tiap pagi istilahnya beribadah ya. Kalau dulu Senin Kemis istilahnya gitu ya, istilahnya jarang-jarang gitu ya. Kalau ini tiap hari ya, kita kuat, kita bergandengan, kita baca firman, kita saling gantian berdoa. 2018 apalagi waktu itu saya kepikiran untuk menyekolahkan anak, memang udah dari dulu ya, pengen nyekolahin anak yang pertama ini ke luar negeri, ke Amerika. Jadi biayanya nggak besar, maksudnya nggak kecil. Nah, jadi mungkin bisa lihat di foto ini di mana saya ajak anak-anak, kadang-kadang kita berdoa, kita keliling gitu ya. Mereka melihat peristiwa itu ya, di mana kita berdoa dan bekerja dan kerja keras. Nah, singkat kata 2020 jadi. 2020 jadi pas pandemi. Aduh Tuhan, kurang apa lagi sih cobaan untuk saya? Kurang sial apa lagi saya? Udah dipecat, udah nggak ada nggak ada pemasukan saat itu. Ada pemasukan tapi nggak yang seperti biasa kita dapatkan. Kebutuhan besar, ditambah pandemi lagi. Bahkan tukang-tukang kerja aja itu saya ketakutan karena bisa disamperin Satpol PP, disuruh bubar gitu. Masa dipaksa mangkrak, kan lucu gitu, disuruh bubar gitu kan lucu. Nah, tapi anyway, kita selesaikan 2020, dan kemudian saya bilang kita harus buka hotel ini ya. Tadinya mau jadi long stay aja, kita upgrade menjadi hotel gitu. Jadi ide itu bertambah-tambah. Nah, jadi ide itu nggak yang dari awal itu sempurna. Ide itu
ditambahkan Tuhan gitu. Tuhan menambahkan saya ide-ide, apa sih bedanya antara kos-kosan sama hotel? Ya bedanya pertama estetikanya, yang kedua layanannya. Ya mesti ada laundry service, ada cleaning service, mesti ada restoran, mesti ada breakfast, mesti ada front office, wifi, mesti ada TV, Android dan segala. Wah, saya tambahkan itu di-upgrade gitu. Padahal dengan impian yang kecil di awalnya gitu. Itu pun saya mesti belajar banyak sekali hal yang saya tidak familiar gitu. Gimana menghandle kerjasama dengan online travel agent seperti Booking.com, Traveloka.com, Agoda.com. Wah, itu saya nggak ngerti. Saya cuma diajarin oleh SMS dari teman saya yang punya, WhatsApp maksud saya, yang punya hotel. Nggak pernah visit. Hanya diajarin, kamu coba hubungin ini, coba hubungin ini, coba hubungin ini. Aduh, luar biasa sekali. Tapi penyertaan Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Semua serba kebetulan. Tiba Juni buka, itu seperti kalau Tuhan udah buka rejeki, di hal-hal yang kita takutin pun itu nggak menjadi masalah, nggak jadi kendala. Nah, Juni saya buka dengan ekspektasi hanya 20% occupancy. 20%. Itu udah tinggi sekali. Ingat COVID ya, Juni 2020. Dalam tempo 2 minggu, 3 minggu, occupancy 100%. Wow, malah kita kewalahan. Itu ibarat jala itu langsung terkoyak gitu, karena ikannya banyak banget. Kenapa kewalahan? Lawang orang kita cuma 4 orang, gimana menghadapi 100% occupancy? Jadi cepet-cepet kita hire orang. Sampai ada satu staff saya bilang, Pak, jadi saya kerja di sini 7 hari seminggu, 20 non-stop nih Pak. Ya itu lucu banget. Tapi ya saya cepet hire orang, menambah resources. Nah, saya bingung juga kenapa begitu viral sekali. Ternyata ada hal-hal yang baru saya tahu belakangan. Ini keajaiban dari Tuhan. Jadi pertama ada ada sebuah konten hotel namanya JKT Go, yes, di Instagram yang memuat semuanya hotel dan kemudian rumah Nami ada di situ. Nah, itu aja 8.000 like dalam 1 minggu. 32.000 like di Twitter. Saya bingung gitu loh. Wow, kok saya nggak pernah ngundang, saya nggak pernah ajak, kok bisa 8.000 like dalam 1 minggu, 32.000 like konten tersebut gitu kan. Itu viral sekali. Kemudian muncul di acara Lapor Pak, ya di Trans 7. Wah, Lapor Pak itu kan acara TV komedi yang paling laku bahkan sampai hari ini gitu ya. Kemudian muncul di Metro TV, kemudian muncul di CNN, kemudian muncul di Blibli.com, kemudian muncul di banyak sekali artis-artis dan seterusnya yang bahkan syuting di sini. Yang lucunya beberapa artis besar dan bayar lagi. Kalau mereka datang dan minta barter pun saya seneng gitu loh. Loh kok bayar? Itu benar-benar sesuatu yang tidak mungkin gitu. Kalau bukan karena Tuhan yang arahin gitu ya. So anyway, itu waktu berlalu, benar-benar saya merasakan apa yang dulu saya pelajari, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, itu benar-benar terjadi atas kami, atas keluarga kami, dan anak saya pun yang apply ke sekolah ke Amerika mendapatkan beasiswa 70%. Dan dia tertinggi mendapatkan beasiswa dari yang lain yang apply, ya. Yang ini yang ngomong langsung sekolahnya sendiri gitu. Nah, waktu berlalu lewat, saya juga mendapatkan kemudian mulai dengan Tuhan mengarahkan untuk buka usaha lainnya, dan itu luar biasa sekali. Mungkin di lain waktu saya akan sharing, tapi mungkin bisa lihat di foto-foto ini di mana kami bisa menjadi perusahaan teknologi dan software yang going nasional. Tetapi waktu berlalu, saya nggak pernah dengar cerita tentang perusahaan tersebut yang terminasi saya. Baru belakangan saya mulai dengar gitu, karena beberapa di antara mereka buka puasa di tempat kami, dan saya dengar itu ternyata sales mereka turun drastis. Dari yang tadinya 150 orang, itu nggak nyampe 20 orang. Jadi tinggal sedikit, bertahan.
Bahkan country directornya pun tidak ada. Bahkan presiden Asia Pasifiknya pun tidak ada. Dan kemudian mereka mulai bisik-bisik, Pak Frans mau nggak balik lagi? Ya, beberapa kali gitu. Tapi honestly speaking, saya udah nggak punya desire untuk balik. Bukan karena apa-apa, tapi memang Tuhan saya udah merasa nyaman sekali dengan the new venture, the new enterprise yang Tuhan tempatkan saya di sini, dan saya bisa menjadi berkat, saya bisa menyaksikan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya menjadi pribadi yang baru. Saya tidak lagi hanya sekedar mengejar sales target, tapi saya merasa saya dipakai Tuhan sedemikian rupa untuk menjadi saksi Kristus, karena banyak orang yang mengalami kendala, banyak orang yang mengalami kesulitan dalam hidupnya, mungkin secara ekonomi, secara pekerjaan, mungkin masalah dengan orang tua, sakit penyakit, dan seterusnya. Tapi saya mau kasih tahu bahwa kalau kita cari dahulu kerajaan Allah, semuanya ditambahkan pada kita. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya. Saya selalu tersentuh kalau lihat ayat ini, tapi kalau Tuhan beserta dengan saya dengan segala kekurangan, saya tahu Tuhan yang sama juga menyertai kita semua. Kiranya memberkati teman-teman TGCers sekalian. So this is God's story in my life, and now this is your turn.